Saat ini Indonesia banyak sekali mengimpor bahan bakar minyak atau BBM untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Ketergantungan yang besar pada sumber luar negeri ini sangat membebani keuangan negara kita. Cadangan devisa kita yang berharga, yang bisa dipakai buat proyek pembangunan penting lainnya, jadi terkuras untuk bayar impor BBM ini. Selain itu, ketergantungan ini bikin ekonomi kita jadi sangat rentan terhadap harga minyak dunia yang sering naik turun. Kalau harga minyak dunia tiba-tiba melonjak, kestabilan ekonomi Indonesia langsung terancam, dan rakyat biasa sering merasakan bebannya lewat kenaikan harga-harga. Kita harus sadar akan situasi yang sulit ini dan aktif cari jalan untuk mengubah keadaan ini, demi masa depan ekonomi yang lebih kuat dan tangguh untuk seluruh rakyat Indonesia. Beban keuangan dari subsidi BBM juga jadi masalah penting lainnya, yang makin parah karena kita tergantung impor. Pemerintah mengeluarkan banyak sekali anggaran negara untuk menjaga harga BBM tetap terjangkau buat masyarakat. Meskipun subsidi bisa bantu sementara, dana yang dipakai itu besar sekali. Apalagi kalau sebagian besar BBM yang disubsidi itu impor. Coba bayangkan, uang sebanyak itu bisa dipakai buat apa saja. Uangnya bisa dipakai untuk bangun lebih banyak sekolah, kasih fasilitas pendidikan yang lebih baik buat anak-anak kita, atau meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Pengalihan dana ini artinya kita kehilangan kesempatan besar, sebuah pilihan yang berdampak pada pembangunan dan kemakmuran bangsa dalam jangka panjang. Kita harus benar-benar mempertimbangkan semua ini. Ketahanan energi itu tiang utama kedaulatan bangsa dan bagian penting dari pertahanan negara. Bergantung terlalu banyak pada negara lain untuk hal sepenting bahan bakar itu kelemahan strategis yang serius. Ketidakstabilan politik di daerah penghasil minyak, ketegangan diplomatik, atau gangguan pasokan global bisa langsung memengaruhi akses energi Indonesia. Ketergantungan seperti ini berarti keputusan penting soal pasokan energi kita seringkali di luar kendali kita dan bisa bikin negara kita rentan pas ada krisis. Kekuatan bangsa yang sesungguhnya menuntut kita untuk mengendalikan penuh kebutuhan energi kita, memastikan pasokan yang stabil dan bisa diandalkan dari dalam negeri sendiri. Selain masalah ekonomi dan strategi, kita juga harus pikirkan dampak lingkungan dari kebiasaan kita mengimpor BBM. BBM dari pasar internasional bisa punya standar kualitas dan dampak lingkungan yang beda-beda. Kadang, standar ini mungkin nggak sejalan dengan tujuan negara kita untuk udara yang lebih bersih dan lingkungan yang lebih sehat. Dengan berusaha mandiri energi, Indonesia jadi punya kuasa untuk menetapkan dan menjalankan standar kualitas yang lebih tinggi untuk BBM produksi dalam negeri. Ini kesempatan berharga banget untuk mengelola sumber daya alam kita dengan lebih bertanggung jawab dan membuat kemajuan nyata menuju solusi energi yang lebih bersih. Sekaligus cara yang di Indonesia untuk anak cucu kita. Indonesia adalah negara yang dikaruniai sumber daya alam melimpah, termasuk cadangan minyak dan gas yang besar di bawah tanah dan laut kita. Meskipun kita punya sejarah sebagai negara penghasil minyak, banyak yang tahu kalau masih banyak daerah dengan potensi minyak besar yang belum banyak digali atau dikembangkan. Contohnya, penelitian geologi menunjukkan tanda-tanda bagus di berbagai wilayah Indonesia Timur yang eksplorasinya masih sedikit dibanding wilayah barat yang sudah lebih dulu. Selain itu, wilayah laut dalam yang luas juga jadi tempat baru yang menjanjikan untuk penemuan. Penting banget kita lebih fokus ke cadangan dalam negeri yang belum dimanfaatkan ini, karena ini bisa jadi kunci untuk mengurangi ketergantungan kita pada BBM impor. Kalau kita lihat sejarah perminyakan Indonesia, dulu kita pernah jadi pengekspor minyak yang cukup dikenal dan anggota OPEC. Perusahaan minyak nasional kita, Pertamina, sudah puluhan tahun punya peran penting di industri ini. Tapi beberapa tahun terakhir ini, produksi minyak mentah dalam negeri kita terus menurun. Penurunan ini disebabkan beberapa hal, termasuk sumur-sumur minyak yang sudah tua, yang produksinya memang makin sedikit seiring waktu. Selain itu, penemuan cadangan minyak baru yang besar juga melambat. Padahal ini penting untuk menggantikan sumur-sumur tua yang produksinya turun. Memahami akar masalah penurunan produksi ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk membangkitkan lagi industri minyak dalam negeri kita. Mengambil minyak sebanyak mungkin dari sumur yang sudah ada, itu punya tantangan tersendiri yang rumit.
Untuk bisa mengambil sisa minyak di sumur-sumur tua, penggunaan teknologi canggih itu bukan pilihan lagi, tapi keharusan. Teknik seperti Enhanced Oil Recovery itu penting banget untuk meningkatkan hasil dari sumur-sumur tua ini. Tapi proyek EOR butuh modal besar, keahlian khusus, dan teknologi yang mumpuni. Selain tantangan teknologi, kita juga kekurangan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil yang mungkin punya potensi baru. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, kita butuh rencana strategis, investasi berkelanjutan, dan usaha bersama dari seluruh bangsa. Penemuan cadangan minyak baru itu penting sekali kalau Indonesia mau mandiri energi. Kita nggak bisa cuma andalkan produksi dari sumur yang sudah ada. Sumber-sumber baru harus ditemukan dan dikembangkan. Pemerintah punya peran penting untuk mendorong kegiatan eksplorasi yang lebih gencar di seluruh Indonesia. Ini termasuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan bersaing buat perusahaan eksplorasi dalam dan luar negeri. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas berperan besar dalam usaha ini. Tugasnya menyederhanakan proses, memastikan semuanya transparan, dan akhirnya memastikan usaha eksplorasi ini benar-benar bermanfaat buat rakyat Indonesia. Pevod penantain Jabaris Mesin Nasional yang menerus terus diri dalam prior people seni. Memanfaatkan kecanggihan teknologi modern itu penting sekali untuk membuka semua potensi minyak dalam negeri Indonesia. Kita harus investasi secara strategis untuk mendapatkan dan memakai alat serta teknik terbaru buat eksplorasi dan produksi minyak. Contohnya, teknologi survei seismik canggih bisa kasih gambaran yang lebih jelas tentang apa yang ada di bawah tanah. Jadi peluang nemuin cadangan tersembunyi lebih besar. Begitu juga, teknik pengeboran modern bisa bantu kita mengambil cadangan ini dengan lebih efisien dan aman. Kita juga perlu belajar dari pengalaman negara-negara penghasil minyak lain yang sudah berhasil mengelola sektor perminyakannya. Tiru cara terbaik mereka biar kita lebih cepat mandiri dan hebat dalam operasional. Tapi, teknologi canggih saja nggak cukup kalau nggak ada tenaga kerja ahli yang bisa mengoperasikan dan berinovasi dengannya. Membangun sumber daya manusia yang hebat itu sama pentingnya dengan investasi teknologi. Indonesia perlu mencetak generasi baru insinyur perminyakan, ahli geologi, teknisi, dan tenaga ahli khusus lainnya yang berbakat. Ini butuh penguatan besar-besaran di lembaga pendidikan kita, dari universitas yang punya jurusan perminyakan sampai sekolah kejuruan yang kasih pelatihan praktik. Tujuannya adalah menciptakan banyak ahli lokal yang mahir, yang bukan cuma mengurangi ketergantungan kita pada tenaga asing, tapi juga membuka lapangan kerja berkualitas buat orang Indonesia di seluruh negeri. Pemerintah harus jadi yang terdepan dalam usaha menuju kemandirian energi dengan membuat kebijakan yang mendukung dan berpikiran maju. Aturan main di sektor minyak dan gas harus jelas, konsisten, dan bikin orang mau investasi. Hambatan birokrasi yang nggak perlu, yang bikin proyek telat dan investor jadi malas, harus dicari dan dihilangkan. Memberikan insentif keuangan yang menarik bisa lebih mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan pengembangan ladang minyak baru yang berisiko tinggi, tapi hasilnya juga besar. Yang paling penting, kepastian hukum dan menjaga kontrak itu dasar untuk menarik investasi jangka panjang dan besar yang dibutuhkan di industri hulu migas. Kebijakan yang stabil dan bisa ditebak adalah fondasi pertumbuhan. Selain itu, meningkatkan kemampuan kilang minyak dalam negeri, kita juga bagian penting untuk benar-benar mandiri energi. Sekarang ini meskipun kita produksi lebih banyak minyak mentah, sebagian besar seringkali harus diekspor untuk diolah, lalu diimpor lagi sebagai produk jadi seperti bensin dan solar. Ini proses yang mahal dan gak efisien. Karena itu, strategi nasional harus mencakup pembangunan kilang baru dan perbaikan besar-besaran kilang yang sudah ada. Ini akan membuat kita bisa mengolah jauh lebih banyak minyak mentah produksi dalam negeri di Indonesia sendiri. Jadi, mengurangi ketergantungan kita pada produk olahan impor dan menambah nilai lebih di ekonomi kita sendiri. Kalau kita bisa mandiri dalam produksi minyak, akan banyak sekali manfaat ekonomi yang datang ke Indonesia. Yang paling langsung terasa, biaya impor BBM kita, yang sekarang ini miliaran dolar AS setiap tahun, akan berkurang drastis.
Pengematan devisa yang besar ini akan sangat memperbaiki neraca pembayaran kita dan ikut menjaga kestabilan ekonomi makro secara keseluruhan. Neraca pembayaran yang lebih sehat biasanya bikin nilai tukar rupiah jadi lebih kuat dan stabil. Menguatnya mata uang kita ini menguntungkan seluruh ekonomi karena barang impor, termasuk bahan baku penting buat industri, jadi lebih murah, dan ini bantu menekan inflasi. Industri minyak dan gas dalam negeri yang bangkit dan berkembang akan jadi mesin pencipta lapangan kerja yang hebat di semua lini. Ini bukan cuma pekerjaan langsung di tempat eksplorasi, pengeboran, dan kilang minyak saja, tapi juga mencakup banyak industri dan jasa pendukung, mulai dari pembuatan peralatan, penyediaan logistik, sampai konsultasi teknis. Usaha-usaha lokal, baik kecil maupun besar, akan dapat peluang baru untuk berkembang dengan melayani kebutuhan sektor yang sedang tumbuh ini. Ini menciptakan efek ganda yang positif, mendorong kegiatan ekonomi di berbagai daerah, meningkatkan pendapatan keluarga, dan ikut mengurangi kemiskinan serta memperbaiki kehidupan banyak keluarga Indonesia. Kalau Indonesia berhasil meningkatkan produksi minyak dalam negeri dan mengurangi impor, pendapatan negara akan meningkat pesat. Pendapatan tambahan ini utamanya datang dari pajak perusahaan minyak, pendapatan dari kontrak bagi hasil, dan dividen dari BUMN yang terlibat di sektor ini. Dana tambahan ini kemudian bisa diinvestasikan lagi secara strategis oleh pemerintah ke layanan publik penting dan proyek pembangunan infrastruktur yang bermanfaat buat semua warga. Bayangkan kemungkinannya. Lebih banyak dana untuk bangun jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit yang lebih baik, atau untuk investasi di program energi terbarukan dan perlindungan lingkungan. Kekuatan finansial ini membuat kita bisa membangun masa depan yang lebih makmur dan adil. Pada akhirnya, mencapai kemandirian energi itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal meningkatkan keamanan nasional Indonesia dan memperkuat posisi kita di dunia internasional. Dengan mengurangi ketergantungan kita pada sumber luar untuk sumber daya penting seperti minyak, kita mengurangi kerentanan kita terhadap gangguan pasokan global dan tekanan politik internasional. Kita jadi lebih bisa mengendalikan nasib energi kita sendiri, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang utamanya demi kepentingan terbaik Indonesia. Ada kebanggaan nasional yang besar kalau kita berhasil mengelola sumber daya alam kita yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat kita sendiri. Perjalanan menuju kedaulatan energi ini adalah bukti kemampuan kita dan langkah penting menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih tangguh, dan benar-benar merdeka.